Halo, selamat sore teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga Bitcoin di time frame H4 mulai memasuki fase sideways ya. Dari sebelumnya berada di fase tren naik. Harga bergerak naik dari level terendah di kisaran 87.200 naik sampai level tertinggi di kisaran 94.700. Kemudian harga terkoreksi turun sampai level terendah di kisaran 89.200. Dan saat ini harga sedang sideways di rentang area harga 94.700 sampai 89.200. Seperti yang sudah saya bahas di video hari Senin minggu lalu, tepatnya di tanggal 5 Januari, kecenderungan arah gold di time frame H4 mulai menunjukkan arah tren naik. Oleh karena itu, opsi buy di area demand minornya akan menjadi pilihan yang sangat menarik. Dan saya juga bilang buat teman-teman yang mau cari opsi sell, bisa dilakukan sedekat mungkin pada supply area mayornya yang warna pink di atas. Di time frame H1 terlihat harga Bitcoin sempat naik menuju supply area mayornya dan masih belum mampu untuk breakout area ini. Dan kemudian harga memantul turun kuat dari kisaran 94.700 turun sampai level terendah di kisaran 89.300. Dan harga sempat memantul naik di dekat demand area minor ini yang warna biru bertepatan dengan moving average mingguan yang warna pink yang sedang mengarah naik. Harga memantul naik dari kisaran 91.300 sampai level tertinggi di kisaran 93.800. Artinya, analisa dan mapping yang sudah kita buat di video minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa dan mapping tersebut di minggu lalu bisa mengakhiri tradingnya dengan profit ya. Nah, untuk kondisi sekarang, kalau kita lihat chart pada time frame H1, pergerakan harga Bitcoin sedang bergerak naik ya. Terlihat dari arah struktur market yang sudah mulai bullish. Kemungkinan besar jika harga masih akan bergerak naik lagi, maka upper area sideways di kisaran 94.700 akan menjadi targetnya. Kondisi seperti ini tentu juga bisa kita manfaatkan untuk strategi scalping, yaitu dengan mencari entry buy sedekat mungkin dengan area demand atau level support terdekat, dan untuk entry sell boleh juga kita lakukan sedekat mungkin area supply mayornya atau level resistennya. Tentunya dengan manajemen resiko yang ketat dengan menempatkan stop loss secara terukur apabila harga mulai mengalami breakout dari area supply mayor ataupun level resistance terdekatnya. Namun untuk analisa lengkap bagaimana arah trennya secara statistik dan di mana aja level-level detail krusial yang harus teman-teman perhatikan akan saya tunjukin nanti setelah ini ya. Jadi jangan skip videonya. Nah teman-teman, saya udah update untuk area supply dan area demand-nya ya teman-teman. Tapi sebelum saya bahas tentang itu, kita akan lihat dulu kecenderungan arah trennya secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Nah bisa teman-teman lihat di time frame H4 ini, saya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah indikator moving average mingguan yang warna pink ini, dan kemudian moving average bulanan yang warna biru ini beserta dengan Bollinger Bands-nya ya teman-teman. Untuk arah tren besarnya di time frame H4 ini, kecenderungan arahnya masih cenderung agak naik, tapi nggak signifikan ya teman-teman naiknya. Karena bisa kita lihat di sini dari arah moving average mingguan dan moving average bulanannya yang arahnya masih cenderung flat ya, belum pointing up secara signifikan. Kemudian kalau kita turun time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya, saya menggunakan moving average harian yang warna hijau ini dan moving average mingguan yang warna pink ini beserta Bollinger Bands-nya ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini moving average hariannya mulai cross up dari moving average mingguannya, yang artinya kecenderungan arahnya mulai cenderung naik. Nah di sini bisa kita lihat di mana ada fase transisi yang mana arah tren menengahnya tadinya turun, mulai mencoba berubah arah menjadi naik ya teman-teman. Kemudian kita turun time frame ke 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya menggunakan moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat arah tren kecilnya mulai cenderung naik kuat ya teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi sinyal yang oke untuk kalau teman-teman mau mencari entry buy. Nah kemudian kalau kita simpulkan dari time frame 30 menit, H1 dan time frame H4, di sini bisa kita simpulkan bahwa kecenderungan arah secara statistik ini arahnya masih cenderung naik ya teman-teman, walaupun belum terlalu signifikan. Maka opsi buy untuk saat ini masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan karena arah tren naiknya juga nggak signifikan, maka opsi sell di area supply mayor ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga ya teman-teman.
Nah, untuk strateginya buat teman-teman yang mau mencari entry sell, sebaiknya sedekat mungkin atau ketika harga mulai memasuki area supply mayor ini ya, yang warna pink di kisaran 94.600 sampai 97.400. Atau teman-teman yang mau mencari entry buy, sebaiknya sedekat mungkin dengan area demand minor yang ada di kisaran 89.100 sampai 88.400. Dan area demand minor selanjutnya di kisaran 87.000 sampai 86.400 juga bisa teman-teman gunakan sebagai pijakan entry buy ya. Begitu juga dengan demand area minor yang ada di kisaran 85.600 sampai 83.400. Nah, kalau dirasa pijakan demand area minor yang ada di sini terlalu jauh ya, yang ada di time frame H1, mungkin teman-teman bisa turun dulu ya ke time frame 15 menit dan kita mencoba mencari demand area minornya lagi ya di time frame yang lebih kecil ya, yaitu 15 menit. Nah, di sini bisa kita temuin yang warna ungu ini adalah demand area minor terdekatnya ya, teman-teman, di kisaran 90.600 sampai 90.200 ya. Area ini juga bisa teman-teman gunakan untuk pijakan entry buy ya, teman-teman. Dan alasan kenapa saya pilihkan demand area minornya agak jauh ya di time frame 15 menit ini karena kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ya, ketika harga sedang terjadi kenaikan yang cukup lumayan, ini juga dibarengi dengan penurunan yang cukup lumayan ya, teman-teman. Namun harga bisa mantul naik lagi ya ke atas. Tapi habis itu dia turunnya juga cukup lumayan. Nah, kalau kita lihat kasusnya seperti itu, maka kenaikan harga Bitcoin yang cukup lumayan ini, maka kemungkinan turunnya juga bisa cukup lumayan ya. Jadi teman-teman kalau mau cari entry buy, maka sebaiknya sedekat mungkin dengan area demand yang warna ungu ini. Atau kalau teman-teman mau buy sekarang atau mungkin misalnya mau buy di moving average harian atau mingguannya itu nggak masalah. Yang penting stop loss tetap diletakkan di bawah dari area demand minor ini ya. Nah, sekarang coba kita pandang harga Bitcoin dari time frame weekly ya, teman-teman. Kalau kita lihat candle 9 bulan terakhir ya, ini sebenarnya harga Bitcoin hanya bermain di range area di sini-sini aja ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tahu range-nya sebetulnya, secara big map, teman-teman itu bisa cari sell sedekat mungkin upper area sideways ini. Atau kalau harga Bitcoin turun, untuk mencari buy sedekat mungkin dengan lower area sideways-nya ya, teman-teman. Karena kalau dalam kondisi sideways, kalau kita entry di sedekat mungkin lower area atau upper area sideways-nya, maka resikonya bisa lebih terukur dan lebih minim. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan ya di time frame weekly. Ini kalau saya gambar gelombangnya ya di time frame weekly, ini sebetulnya sudah mulai memasuki fase gelombang naik ya, teman-teman, atau struktur market naik. Itu karena titik tertinggi yang ada di sini di sekitaran 94.500 itu kemarin sudah di break high ya, teman-teman, dan menghasilkan titik tertinggi baru di kisaran 94.700 ya, teman-teman ya. Walaupun high-nya selisih sedikit, tapi intinya dia membuat high yang lebih tinggi lagi ya. Dan akhirnya membentuk pola higher low dan higher high ya, teman-teman. Maka kalau struktur marketnya seperti ini, maka secara big map, kalau teman-teman mau mencari opsi buy yang ideal, itu sebaiknya sedekat mungkin dengan low yang ada di kisaran 84.400 di sini ya, teman-teman. Nah, ini udah saya tandain pakai garis putih-putih warna merah ya, di kisaran 84.500 ya. Ini secara big time frame-nya ya, teman-teman. Dan kalau level 84.500 ini bisa di breakdown, maka kemungkinan Bitcoin mungkin akan turun lebih jauh lagi. Oh iya, satu lagi ya buat tambahin informasi ke teman-teman, dalam tahun 2026 ini saya masih meyakini bahwa pergerakan harga Bitcoin masih akan mengikuti siklus-siklus sebelumnya ya, teman-teman. Yang mana 2026 ini kemungkinan besar harga Bitcoin akan memasuki fase bear market ya. Jadi kalau misalnya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan harga Bitcoin itu nanti akan naik, mungkin itu hanya sekedar koreksi untuk pergerakan turun yang lebih dalam lagi ya. Dan kalau seandainya 2026 benar-benar adalah tahun yang bear market untuk Bitcoin, maka itu bisa kita manfaatkan untuk mencari open posisi short ya di time frame besarnya ya, teman-teman. Maka di sini saya sudah menggambar Fibonacci ya, teman-teman, dari high sini ke low sini untuk mengukur kalau harga Bitcoin naik, koreksinya kira-kira sampai mana. Nah, maka level 38,2% di harga $98.000, 50% di harga $103.300, dan 61,8% di harga $108.700 itu bisa menjadi titik pengamatan kita kalau teman-teman mau cari entry short atau sell untuk
long term ya. Ya, jadi mari nanti kita amati sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk video mapping dan analisis Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading futures di Bitcoin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.